Oke teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kamu yang mendengarkan Melesankan Pikiran. Balik lagi sama aku Evan. Kali ini kita udah mulai masuk lagi ke segmen monolog. Jadi di video-video Melesankan Pikiran sebelumnya ataupun di podcast sebelumnya, kita udah sering nih bawain topik ataupun materi dengan cara dialog. Nah sekarang giliran aku bahas materi ini atau topik yang mau kita bahas ini secara monolog. Nah, ada satu topik yang sebenarnya penting banget untuk kita bahas lagi. Ini juga bisa jadi reminder kita untuk kita lakukan ini dalam kehidupan sehari-hari. Topiknya adalah maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, teman-teman mungkin udah tahu semua kalau tiga kata ini adalah kata-kata ajaib yang punya dampak besar ke kehidupan kita, khususnya dalam hal berkomunikasi dengan orang lain. Nah, sebelum aku bahas kata yang pertama yaitu maaf, aku akan langsung minta maaf dulu ke kalian karena mungkin kalian dengar suara hujan ataupun kurang tenang suara dari akunya. Itu karena memang posisinya lagi hujan sekarang. Kalau kalian lihat di belakang, walaupun terang itu sebenarnya lagi hujan panas. Jadi aku minta maaf dulu ke kalian. Nah, untuk kata yang pertama, kata maaf ini, kalian mungkin pernah ngelakuin kesalahan yang sengaja maupun nggak disengaja. Nah, baik itu kesalahan yang sengaja maupun tidak, teman-teman, kita tuh harus kasih kata maaf ke lawan bicara kita. Bahkan saking pentingnya kata maaf ini, umat Islam tuh sampai punya hari khusus gitu untuk umatnya bermaaf-maafan. Gitu. Kenapa? Ya karena maaf-maafan tuh penting. Gitu. Kenapa kita tuh harus minta maaf? Ya, karena dengan minta maaf itu teman-teman, itu tuh nunjukin kalau kita tuh bertanggung jawab atas perbuatan kita. Kalau kita nggak minta maaf, itu artinya tuh kita angkuh dan kita tuh nggak mau mempertanggungjawabkan kesalahan yang kita buat. Dengan meminta maaf, kita tuh jadi sadar bahwa ketidaknyamanan yang kita buat itu berdampak kurang baik juga dan tidak nyaman bagi orang lain. Jadi meminta maaf itu sama dengan kita tuh mau mempertanggungjawabkan kesalahan kita dan keadaan yang tidak enak yang kita buat ke orang lain. Jangan pernah juga gengsi untuk minta maaf teman-teman, karena kalau kita nggak minta maaf karena gengsi, itu sama aja kita tuh sombong. Nah, kalian udah tahu sendiri kan orang-orang sombong di lingkungan masyarakat tuh dipandang dan diperlakukannya seperti apa. Untuk kata yang kedua itu tolong. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita nyuruh orang dengan langsung, dengan nyuruh orang dengan kata minta tolong, itu akan beda hasilnya. Kenapa? Karena minta tolong akan memberikan dampak psikis dan secara psikologis juga akan membuat orang tuh bisa berubah pendirian dengan kata minta tolong. Nah, kata minta tolong sendiri itu menunjukkan ke diri kita kalau misalnya kita tuh sadar apa-apa yang bisa kita lakukan dan apa yang memang sesuatu itu kita harus membutuhkan bantuan orang lain. Artinya dengan kata tolong sendiri kalian sadar dan bisa menerima diri kalian apa adanya. Nyuruh orang secara langsung juga menunjukkan kalau misalnya kita tuh punya posisi atau ngerasa kita tuh lebih tinggi daripada orang yang dimintain tolong, padahal posisinya kita lagi butuh bantuan orang tersebut gitu loh. Jadi tolong sendiri itu bisa menjadi arti yang besar bagi orang yang kita mintain tolong. Mungkin sebelumnya orang yang kita mintain tolong enggan buat membantu kita, tapi dengan kata tolong yang kita ucapkan itu bisa jadi itu bisa mengubah pendirian orang lain terhadap kita. Untuk kata yang ketiga adalah terima kasih. Nah, teman-teman semua mungkin kita tuh seringkali termasuk saya sendiri itu tuh nggak sadar kalau misalnya ada berbagai kebaikan-kebaikan kecil yang kita abaikan dengan berbagai alasan. Misalnya kita menerima bantuan orang lain, kita tuh enggan berterima kasih dengan alasan itu kan emang tugasnya dia, itu kan emang udah kewajibannya dia, itu kan karena dia balas kebaikan aku yang sebelumnya gitu loh. Nah, dan alasan-alasan lainnya. Padahal mengucapkan terima kasih itu nggak ada kaitannya dengan hal-hal tersebut. Kita mau mengucapkan terima kasih, ya udah kita ucapkan terima kasih aja dengan ikhlas dan tanpa embel-embel apapun. Ucapan terima kasih ini juga teman-teman itu nggak harus kita ucapkan saat kita mendapatkan bantuan material dari orang lain. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya non material kita juga harus ucapkan terima kasih. Misalnya kita habis dapat pujian, kita habis dapat apresiasi perkataan dari orang lain, itu kita harus ngebalas mereka dengan terima kasih.
Why? Kenapa? Itu menunjukkan kalau misalnya kita tuh nggak sombong ya teman-teman. Balik lagi ke kayak kata tolong, balik lagi ke kata yang kedua, bahwa minta tolong juga merupakan sebuah apresiasi. Nah, terakhir teman-teman, kalau kalian tahu kata terima kasih buat kita sendiri itu juga sebagai bentuk kesyukuran karena sudah dibantu oleh orang lain, karena kita sudah mendapatkan bantuan dari orang lain. Tapi bagi orang yang menolong kita atau memberikan bantuan kita itu sebagai apresiasi ataupun penghargaan kepada mereka, karena mereka udah berhasil membantu kita dan kita balas kebaikan mereka dengan ucapan terima kasih. Nah, kita kan membalas kebaikan nggak harus dengan piala, piagam, penghargaan, dan sebagainya. Ataupun kita kasih reward misalnya. Bahkan semudah itu kita tuh ngebalas kebaikan orang dengan ucapan terima kasih gitu. Jadi terima kasih ini memang sama pentingnya dengan dua kata yang sebelumnya udah aku jelasin. Nah, untuk 3 kata di atas, aku tuh punya cerita sedikit. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi dulu pas sekolah, aku tuh punya guru yang menurut aku dia itu apa ya, tegas gitu orangnya, ya. Itu di mata pelajaran matematika. Ya mungkin kalian udah tahu kan ya. Buat sebagian orang matematika itu pelajaran yang susah gitu. Walaupun buat sebagian orang juga matematika pelajaran yang menyenangkan. Tapi waktu itu buat aku sendiri matematika itu pelajaran yang susah. Nah, karena waktu itu posisinya lagi ujian, dan aku ngerasa kayak selama belajar 1 semester tuh aku nggak bisa sama sekali. Bahkan even yang bab pertama aja aku masih suka salah gitu. Apalagi di bab-bab selanjutnya sampai pelajaran batas ujian. Sebelum ujian, aku tuh kayak datangin gurunya untuk minta penjelasan ulang gitu. Nah, waktu itu aku minta tolong dulu tuh ke gurunya, kalau misalnya aku tuh minta dijelasin lagi dari pelajaran bab-bab yang aku nggak paham. Nah, dia dengan dengan murah hati dia tuh mau ngejelasin, padahal ya waktu itu termasuk aku tuh ngambil waktu pribadinya dia yang bisa dia gunakan buat dirinya sendiri. Tapi pokoknya dia bantu aku lah intinya. Dia bantu aku buat ngejelasin pelajaran yang aku nggak paham. Dan itu tuh panjang teman-teman. Bahkan aku tuh kayak waktu itu dari jam 8-an habis Isya sampai setengah 12 itu tuh masih belum selesai. Aku tuh masih ingat selesainya tuh jam 12 lebih gitu nah. Dan dia tuh kayak nggak ada keberatan sama sekali. Paling kita break cuman buat minum karena dia capek jelasin. Habis itu lanjut lagi. Nah, setelah itu aku bilang makasih banyak sama gurunya karena udah mau ngejelasin ulang sebelum ujian. Karena itu menurut aku bantuan yang berharga banget buat aku. Walaupun aku udah perhatikan di kelas tapi nggak paham, jadi kayaknya aku butuh penjelasan secara face to face, dua orang tatap muka sama dia sendiri gitu sampai paham. Dan terakhir aku udah spoiler duluan ke dia kalau misalnya bisa-bisa aku waktu ujian blank, jadi aku tuh minta maaf duluan ke dia kalau misalnya nanti ujian tuh dapat nilai jelek. Jadi 3 kata ajaib ini aku ucapkan di hari sebelum aku ujian. Nah, pas setelah liburan, pergantian semester, keluarlah rapotku. Nah, aku masih ingat banget waktu itu nilaiku nggak bagus-bagus banget matematika, tapi masih di atas rata-rata. Karena waktu itu rata-ratanya kalau nggak salah 5,5, dan aku dapat nilai itu sekitar 6,5. Jadi kayak masih di atas rata-rata, tapi nggak tinggi itu. Nah, di situ nggak lama aku ketemu guruku lagi, aku bilang makasih lagi karena udah ngajarin aku waktu itu malam-malam, dan dia tanya tuh nilai aku berapa. Aku jawab nilai aku 6,5. Dia bilang sebenarnya nilai aku itu di bawah itu gitu, aku nggak tahu berapa, pokoknya di bawah 6,5. Tapi karena dia ngerasa aku tuh ada effortnya, maksudnya apalagi dengan kata minta tolong dan terima kasih yang dia sebelumnya nggak pernah dengar dari orang lain, dari antara murid-muridnya, akhirnya ya dia mau buat nambahkan nilaiku. Dan itu kayak cerita dari ajaibnya 3 kata ini yang sebenarnya tuh mudah untuk diucapkan tapi bawa dampak yang besar juga gitu buat kita. Nah teman-teman, mungkin sekian dulu dari aku. Sekali lagi sebelum menutup, aku minta maaf ke kalian kalau misalnya ada kekurangan selama video monolog yang aku bawakan, ataupun ada kesalahan kata-kata yang aku ucapkan. Aku juga minta tolong ke kalian, tolong koreksi aku kalau misalnya aku ada salah. Nggak usah sungkan-sungkan ya, tulis aja di komentar ataupun sampaikan lewat Instagram Lisankan Pikiran. Dan terakhir, aku juga ngucapin terima kasih ke kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa bawa pelajaran buat kalian semua. And last, terima kasih. Daripada nambah pikiran, mending dibicarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.